Salam sehat buat semuanya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang komunikasi interpersonal 2. Ini adalah pertemuan lanjutan daripada komunikasi interpersonal 1. Di dalam komunikasi interpersonal 1, kita sudah melihat bahwa pentingnya kita memahami aspek nonverbal dalam berkomunikasi. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam komunikasi interpersonal 2 ini? Menu yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang seni mendengarkan, bertanya, dan menjelaskan atau memahami orang lain. Komunikasi adalah memahami orang lain. Kita akan coba lihat. Masih ingat nggak dengan MBTI Anda? Ingat? Ada NFP, ada ISTJ, ada INFP. Banyak sekali tipe-tipe dari MBTI. Dan Anda tentunya masih ingat ya, tipe Anda seperti apa. Nah, saya coba ingatkan lagi tentang dimensinya. Dimensi dalam MBTI kita ada 4. Bagaimana seseorang dalam memahami sumber energinya? Energinya dari dalam dirinya ataukah dari luar dirinya? Dia introvert atau extrovert. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sumber informasi. Sumber informasi ini bisa dalam menanggapi informasi melalui prosesnya adalah intuitif atau sensing. Ingat, intuitif melihat secara global, ya. Tetapi kalau sensing dia bertahap, dia lihat satu-satu. Ingat sensing, sensory, oke? Tipe orang yang S tentunya berbeda dengan tipe orang yang N. Yang berikutnya adalah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada yang menggunakan perasaan. Dia tidak mengambil jarak. Dia masuk dalam proses apa yang sedang diambil keputusannya itu. Itu adalah orang feeling. Sedangkan orang yang thinking, dia berjarak. Dia bisa memanfaatkan logic thinkingnya tanpa ada mengaktifkan perasaannya. Oke, itu adalah orang thinking. Orang F tentunya berbeda dengan orang T. Yang berikutnya adalah tentang eksekusi tindakan. Eksekusi tindakan ini bisa bersifting, ya spontan gitu ya dalam eksekusinya tindakan, atau judging, orang yang terencana. Tentunya orang P tidak sama dengan orang J. Sekarang Anda bisa paham ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, tentunya Anda harus coba memahami bagaimana orang tersebut dalam sumber energinya, dalam menanggapi sumber informasi, dalam pengambilan keputusan, dan dalam eksekusi tindakan. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itu, di sini Anda akan mencoba memahami. Ketika berkomunikasi dengan orang ekstrovert, biarkan dia berbicara dan mengeluarkan unek-uneknya tanpa dipotong. Karena memang orang ekstrovert banyak ya komunikasi verbalnya dan eksplisit. Ya. Kalau ketemu dengan orang ekstrovert, banyaklah Anda mencoba untuk memancing pembicaraan sebanyak-banyaknya. Dan orang ekstrovert menginginkan percakapan yang terus-menerus. Oke, cukup paham ya? Kalau berkomunikasi dengan orang ekstrovert. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan orang introvert? Ya, ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang introvert,
Bertanya lalu dengarkan dengan baik. Fokus pada satu topik, jangan membicarakan banyak hal. Nah, masih ingat komunikasi interpersonal 1? Bahwa kita harus paham tentang nonverbal, bahasa tubuh nonverbalnya. Nah, pada saat Anda berinteraksi dengan orang introvert, baca bahasa tubuh nonverbalnya. Jika dia tidak berkenan berkomunikasi secara verbal, berikan kesempatan untuk menuliskannya. Jadi Anda bisa meminta dia untuk menuliskannya dan jangan potong pembicaraannya. Ya, biarkan dia berbicara dulu. Kemudian yang berikutnya, berkomunikasi dengan orang sensing. Ya, jelaskan topik yang Anda bicarakan dengan detail dan jelas. Karena orang sensing informasinya lebih mintanya jelas gitu ya. Berikan fakta dan contohnya. Informasi diberikan secara bertahap. Menekankan pada aplikasikan dan selesaikan ucapan Anda. Ya, berikan gambaran pada pengalaman sebelumnya. Jadi, kalau orang sensing melihat kejadian sekarang, pasti dia akan ingin tahu kenapa dulu sebelumnya dan akan berakibat apa yang nanti. Jadi memang betul-betul detail dan jelas. Ya. Oke. Kemudian ketika Anda berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang yang intuitif dalam menanggapi suatu informasi, berbicara dengan gambaran besar, ya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena orang intuitif itu seringkali kan melihat secara besarnya langsung. Nah, ini akan lebih membantu kalau kita menggunakan atau menggali alternatif-alternatif yang ada. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ajak mereka berimajinasi. Orang intuitif biasanya suka gitu ya berbicara yang berimajinasi di situ ya. Jangan paksa mereka untuk membicarakan hal-hal secara mendetail, karena pasti akan terlewat. Cukup gambaran besarnya, ajak mereka untuk berimajinasi, ya itu akan lebih mudah kita berinteraksi dengan orang intuitif. Nah, berikutnya adalah berkomunikasi dengan thinking. Nah, thinking dalam pengambilan keputusannya, orang thinking terorganisir dan logis, mempertimbangkan sebab dan akibat, fokus pada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya. Jangan tanyakan apa yang mereka rasakan, fokuskan pada apa yang mereka pikirkan. Ingat, jangan tanyakan apa yang mereka rasakan, fokuskan pada apa yang mereka pikirkan. Berikutnya, berkomunikasi dengan feeling. Ya, berkomunikasi dengan orang yang dalam pengambilan keputusannya menggunakan feeling. Pertama, bangun kesepakatan bersama. Apresiasi usaha dan kontribusi yang diberikan. Kenali apa yang dia rasakan saat itu. Berbicara orientasi pada relasi. Jaga kontak mata dan tetap senyum. Ya, karena orang feeling sangat peka juga kalau dia melihat ada orang yang reaksinya, ekspresi wajahnya kelihatan tidak setuju. Itu cepat sekali dia. Oleh karena itu jaga kontak mata dan tetap senyum, ya. Orientasinya pada relasi. Jadi jangan langsung pada task ya, oriented. Jadi orientasi pada ini harus dikerjakan, ini tidak. Karena mereka ketika berkomunikasi membangunnya adalah membangun untuk kesepakatan bersama. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah dalam eksekusi tindakan. Ketika kita berkomunikasi dengan orang judging, ingat orang judging terencana. Nah,
Jadi kita harus tepat waktu dan terencana dengan baik. Akhiri dengan kesimpulannya. Misalnya, jadi besok kita akan perginya jam sekian ya di tempat ini. Ini orang judging. Akhiri dengan kesimpulannya, jangan biarkan pembicaraan tanpa hasil yang jelas. Orang judging. Putuskan segera. Berikan kesempatan pada mereka untuk mengambil keputusan. Ya, berikan kesempatan pada mereka untuk mengambil keputusan, untuk berpikir. Ya, jangan buang waktu mereka orientasi pada hasil, mengacu pada perencanaan yang sudah ditentukan. Jadi memang orang judging itu lebih terencana. Ini kapan, ini selesainya besok atau lusa. Nah, ini harus jelas. Ya. Oke, dan yang terakhir, bagaimana kalau kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang perceiving? Ingat, orang perceiving adalah spontan. Ya, oleh karena itu, kalau kita berhadapan dengan orang perceiving, maka kita ajak untuk cara berpikirnya lebih tersistematis. Oleh karena itu, banyaklah pertanyaan pada orang-orang tipe perceiving. Ya, jangan paksa mereka untuk memutuskan dengan cepat. Karena di dalam proses pengolahan, dalam mengeksekusi tindakan, dia melihat banyak sekali peluang yang ada gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita minta mereka cepat nggak bisa, ya. Dia akan melihat jika atau kemungkinan itu banyak gitu ya. Berikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai macam kemungkinan, ini dia, ya. Dan perencanaan yang mungkin saja akan berubah gitu ya. Plannya banyak, A, B, C, D itu dia punya, gitu ya, orang perceiving. Nah, fokus pada prosesnya bukan hasilnya, gitu. Karena orang perceiving menikmati dalam prosesnya, ya, proses apa yang dikomunikasikan ya lebih suka, gitu. Apa yang terjadi, kemudian bagaimana reaksi, gitu ya, orang perceiving seperti itu. Berikan mereka alternatif pilihan dan terbuka pada informasi yang baru, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang perceiving, ini bagi orang-orang yang lawannya tadi, orang yang judging, harus siap-siap untuk menahan diri dulu. Kemudian karena kita berinteraksi untuk memahami orang perceiving, maka kita harus menahan ego kita untuk mengikuti apa yang kita hadapi. Oh, orang perceiving itu orang yang seperti itu. Ya, aktifkan kata tanya pada orang perceiving. Oke, Anda sudah paham bahwa dalam hidup ini Anda mungkin tidak sama dengan orang lain. Orang lain mempunyai tipe yang berbeda dalam sumber energinya, dalam sumber informasinya, menanggapi sumber informasi, dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah dalam mengeksekusi tindakan. Tentunya kalau Anda sudah paham ini, langkah selanjutnya adalah kita praktek. Bagaimana cara mempraktekannya? Kita coba lihat di sini. Pahami orang lain. Sekarang, temukan teman Anda yang berbeda dengan Anda. Ya, temukan teman Anda yang berbeda dengan Anda. Dimulai dari sumber energi. Kalau sudah selesai, lanjutkan dengan sumber informasi yang berbeda dengan Anda dari aspek yang kedua. Yang ketiga, ingat, cari orang yang dalam pengambilan keputusannya berbeda dengan Anda. Dan yang selanjutnya, yang keempat, cari orang-orang yang ya dalam eksekusi tindakannya berbeda dengan Anda. Lakukan bertahap, mulai dari yang pertama sumber energi dulu, cari orang yang berbeda, berkomunikasilah dengan dia. Habis itu cari lagi, gitu ya, cari lagi orang yang mempunyai aspek sumber informasi yang berbeda, kemudian berkomunikasi. Ya, silakan berpraktek, pahami karakteristiknya, susun strategi komunikasinya. Cukup paham? Nah, topik apa yang akan dibicarakan? Silahkan nanti bisa dikembangkan di dalam kelas. Ya,
Anda topik apa, mulai dari yang sederhana sampai yang mungkin Anda ingin bicara yang lebih praktis, lebih kompleks, silakan. Karena semakin kompleks pun kalau Anda bisa memahami orang lain, maka Anda pasti akan bisa mengembangkan komunikasi interpersonal. Terima kasih. Selamat berpraktek.